apa ya, yang minta diberi kekayaan, inda kibari sinni ya, Allahumma iya. Jadi Rasulullah meminta berdoa kepada Allah, meminta ditambah rizki itu inda kibari sinni wan kito'a umuri, ketika umur bertambah ya, menjelang akhir hayat. Jadi ingin semakin tua itu, kehidupan itu bukan semakin ripuh, bukan semakin repot. Justru ingin kesenangan itu dirasakan pada usia semakin tua, ketika tenaga sudah mulai berkurang, pendengaran, penglihatan semakin lemah. So, banyak orang yang ketika mudanya kaya raya, tapi ketika sudah tua malah sangsara. Nabi itu meminta kepada Allah, Rabbi, apa ya doanya saya lupa. Bukan, kalimatnya itu saya ujungnya hafal. Masya Allah. Rizqan thayyiban inda kibari sinni wan kito'a umuri, gitu ujungnya itu. Jadi ketika usiaku bertambah lanjut, bisa diminta kepada Allah dengan bahasa kita juga. Karena di zaman Nabi juga ada yang berdoa dengan bahasanya sendiri. Dalam sholat malah dia meminta kepada Allah dengan suara yang cukup nyaring, buktinya didengar oleh Nabi. Sahabat itu berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah saya dengan Nabi Muhammad rahmat, orang lain jangan dikasih. Yakin doa seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi. Dia bikin doa dengan bahasanya sendiri, hanya kebetulan karena dia orang Arab, jadi dengan bahasa Arab. Selesai sholat oleh Nabi ditegur. Ini menunjukkan bahwa Nabi mendengar doa orang itu. Teguran Nabi itu, laqad tahajjarta, hawak siapa? Serakah kamu? Ya Allah, berilah saya dengan Nabi Muhammad rahmat, orang lain jangan dikasih. Jadi itu yang dimaksud dengan kekayaan yang diminta pada saat usia semakin tua dan umur semakin kasif. Kemudian yang ketiga, An Jabir bin Abdullah qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah, faqala, dalam khutbahnya itu antara lain, hadis ini memang panjang, saya ambil yang terkait dengan perintah tobatnya saja. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah qabla antamutu, sebelum kalian mati. Wabadiru bil a'malis sholihat, dan bersegeralah dengan amal soleh itu. Qabla antus ghulu, sebelum kalian sibuk atau disibukkan. Dua perintah, bertobat sebelum mati dan beramal soleh sebelum sibuk. Kita alhamdulillah masih diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah. Setiap Ahad pagi, bukan tidak ada kesibukan kan di rumah juga, untuk pergi ke tempat pengajian. Sebab banyak juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang setiap Ahad pagi itu tidak punya waktu, tidak mampu. Kalau jalan-jalan mampu sih, punya waktu, tapi hadir ke pengajian tidak mampu. Dengan alasan sibuk, riweuh. Kasim kuring sering teteh, nusa sadu gitu tah.
Ustad, hapunten, bapak teh sanes teu emut, kapangawasan dengan teu eling. Riweuh abdi teh, sibuk abdi teh. Sebelum sibuk, mumpung ada waktu. Sebab banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa, tidak mampu untuk beramal soleh karena kesibukan yang menyita waktu dan pikiran serta tenaga mereka. Tiga keterangan ini, satu ayat, dua hadis ini, saya kira cukup untuk menunjukkan bahwa taubat adalah merupakan perintah Allah, disebabkan karena tidak ada seorang pun yang bisa bebas lepas dari keterlibatan dengan perbuatan dosa kecuali Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang nabi dimaksum, dijaga, dipelihara, diraksa dari keterlibatan terhadap perbuatan dosa. Sementara kita tidak ada seorang pun yang ismah, yang dimaksum, walaupun namanya Kang Maksum. Dalam keyakinan kaum Syiah, ada yang dimaksum, dijaga, dipelihara dari keterlibatan dengan perbuatan dosa selain Nabi Muhammad SAW adalah para imam mereka. Menurut mereka, imam-imam mereka yang 12 itu juga maksum. Itu yang susah kita terima karena tidak ada dasar keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ternyata taubat itu juga ada syarat-syarat, saya pakai tanda kutip ya, karena memang tidak disebutkan sebagai syarat, tapi ini untuk ukuran pengetahuan kita bisa dianggap sebagai syarat-syarat taubat. Yang pertama, taubat akan diterima jika dilakukan sesegera mungkin setelah kita merasa terlibat dengan perbuatan dosa. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah. Tiada lain yang disebut taubat kepada Allah itu lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang yang melakukan as-su'a, satu perbuatan dosa. Ini mufrad. Bijahalatin. Bijahalatin itu artinya dengan kebodohan. Tapi saya baca di beberapa tafsir, bijahalah di sini bukan karena tidak tahu. Tapi yang disebut jahalah di sini adalah justru orang yang sudah tahu tapi melanggar. Di zaman Nabi ada tokoh yang digelar dengan sebutan Abu Jahal. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar, tokoh Quraisy. Tapi berlaga seperti orang yang bodoh. Makanya digelar Abu Jahal. Kita misalnya tahu bahwa ini adalah wajib, tapi kemudian tidak melaksanakannya. Atau kita ini tahu bahwa perbuatan ini haram, tapi kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan jahalah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian ia bertaubat segera, min qarib di sini. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang Allah akan menerima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Walaisatit taubatu, dan bukanlah tobat, maksudnya bukan tobat yang akan diterima, lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan as-sayyi'at. Nah, ini bentuk jama dari kata su di atas. Kalau tadi setiap terlibat satu perbuatan dosa segera meminta ampunan. Kalau yang tidak akan diterima itu dosanya ditumpuk. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa macam-macam ditumpuk, tidak segera dimintakan ampunan. Hatta idza hadoro ahadahumul mautu, hatta sehingga idza hadoro ketika datang al mautu kematian, ahadahum kepada salah seorang di antara mereka, sakarat sudah datang, kola baru
Inni tubtul ana, dia berkata saya bertaubat sekarang. Jadi sudah dosanya banyak dan meminta ampunannya setelah sakarat datang. Walalladzina yamutuna wahum kuffarun, dan tidak juga akan diterima taubat orang-orang yang mati dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka itu kami sediakan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Jadi dari ayat itu, poin pertama yang bisa dikatakan sebagai taubat yang akan diterima itu jika dilakukan sesegera mungkin, setelah kita menyadari, menginsafi bahwa kita telah terlibat perbuatan dosa. Yang kedua, taubat akan diterima selama belum sakarat.